Pasti lagi ada pertanyaan, Bang, bagaimana caranya agar video kita tidak terkena YouTube Kids, tidak diklasifikasikan YouTube Kids, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cerita teman-teman ya. Nah, sekarang saya berada di stasiun Kota Banjar dan seperti biasa partner saya kereta paket dia sedang membuat konten, teman-teman ya. Nah, sekaligus di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar, teman-teman ya. Walaupun sering saya bahas di kolom komunitas, teman-teman ya, tentang settingan channel anak-anak ya. Gitu. Nah, kita sambil agak nyontek-nyontek dikit, teman-teman ya. Gitu, biar kalian yang misalnya mau mencari mainan atau menemukan mainan ya kurang lebihnya seperti ini, teman-teman ya. Oke. Nah, kita langsung saja bahas materinya, teman-teman ya. Sebenarnya ini materi-materi umum sih ya, materi-materi yang sudah banyak diketahui banyak orang. Cuman saya nggak tahu apakah yang nanya sama saya itu dia ngetes atau benar-benar tidak tahu ya. Tapi saya anggap aja benar-benar tidak tahu ya, atau mungkin membutuhkan ya. Takutnya saya seudon tidak saya kasih tahu, malah sayanya yang dosa gitu, teman-teman ya. Karena ilmu itu semakin dikasihkan semakin balik lagi ke kita, teman-teman ya, efeknya ya. Nah, untuk settingan anak-anak sendiri umumnya itu kategori adalah hiburan, teman-teman ya. Gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada teman saya yang kalau misalnya kalian lihat kereta Japa itu dulu kategorinya tuh berita dan politik, teman-teman ya, gitu. Makanya walaupun dia jarang nonton nonton berita dan politik, ketika dia menonton videonya, loh kok bawahnya berita FS sama ya yang lagi hype sekarang lah itu gitu, teman-teman ya, gitu. Betul. Berarti saya simpulkan memang tidak semuanya tahu gitu bahwa konten anak-anak itu kategorinya itu hiburan, teman-teman ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya video dan blog juga sebetulnya bisa gitu. Cuman kurang tepat aja gitu. Lebih baiknya kita hiburan, karena kan kita menghibur gitu, teman-teman ya, gitu. Kalau kayak punya saya ini itu saya settingnya di video dan blog, teman-teman ya. Di cerita teman itu video dan blog. Nah, terus apalagi ya? Yaitu kategori, teman-teman. Nah, terus yang paling sering ditanyakan itu apakah dibuat untuk anak-anak atau tidak, teman-teman. Nah, untuk awal, teman-teman, ketika kalian ngupload video dengan niche anak-anak, kalian diusahakan itu tidak dibuat untuk anak-anak ya. Harapannya kita tidak ketemu dengan YouTube Kids ya. Ya, artinya kita tidak ingin terkena oleh YouTube Kids, karena kita tahu sendiri kalau YouTube Kids iklannya itu hanya depan dan belakang, teman-teman, gitu ya. Kadang-kadang juga tidak muncul iklannya gitu. Tetapi kalau kalian misalnya yang videonya durasinya di bawah 8 menit ya, kalau menurut saya sih bebas aja ya, mau YouTube Kids mau enggak ya, karena iklannya tidak akan mungkin muncul di tengah, teman-teman, gitu ya. Gitu. Dan iklan anak-anak itu malah lebih mahal, teman-teman ya, setahu saya ya, gitu ya, kalau misalnya di luar negeri itu. Gitu. Terus apalagi ya, settingannya itu ya udah itu dua itu aja, teman-teman ya. Nanti ketika kalian sudah monetasi, video kalian itu akan diklasifikasikan oleh YouTube itu sendiri, teman-teman ya, untuk anak-anak atau bukan, teman-teman ya, gitu. Nah, pasti lagi ada pertanyaan, Bang, bagaimana caranya agar video kita tidak terkena YouTube Kids, tidak diklasifikasikan YouTube Kids, teman-teman. Sebenarnya tidak ada cara yang benar-benar efektif ya, gitu. Cuman kita usaha saja, teman-teman ya, usaha saja agar video kita tidak diklasifikasikan menjadi atau sebagai YouTube Kids, teman-teman ya. Usahanya apa? Usahanya itu ya kita menampilkan orang dewasa, teman-teman, gitu. Kalau kalian lihat di channel-channel teman saya tuh ada 1 atau 2 video yang
menampilkan orang dewasa gitu ya. Tapi itu hanya usaha teman-teman, tidak menjamin kalau misalnya si video itu tidak akan terkena YouTube Kids gitu ya. Itu usaha ya, namanya juga kita berusaha teman-teman ya gitu. Apalagi ya, permasalahan dari konten anak-anak sekarang ya yang kita alamin ya, yang di sini ya, yang di yang di circle mainan saya terutama ya, itu subscriber teman-teman ya, rata-rata berat di subscriber gitu. Dan ini semuanya lagi berusaha mencari trik gimana caranya si subscriber itu bisa selaras dengan jam tayang teman-teman gitu ya. Kalau jam tayang sendiri sih kita rata-rata 1-2 minggu ketiga tuh udah beres teman-teman ya. Jarang yang nyampe 1 bulan gitu ya. Rata-rata sih 2 minggu 3 minggu gitu ya. Kecuali memang dia yang memang tidak men-trigger videonya sendiri gitu ya teman-teman ya. Tidak men-trigger. Bahasanya tuh si anak kecil itu tidak anteng di videonya teman-teman ya gitu. Nah, masalah anteng atau tidak itu tergantung pembawaan kita teman-teman ya. Nih coba lihat, ini kereta paket, jadi si artikulasinya itu hampir mengasuh teman-teman ya, mengasuh itu ya, momong anak gitu teman-teman ya gitu. Jadi dia masuk ke dunia anak-anak itu sendiri ya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah gimana triknya lah gitu ya. Cara membuat videonya ya, semuanya sama lah kalau menurut saya ya. Kalau YouTuber anak-anak itu pasti rada alay dikit teman-teman gitu ya gitu. Nah ya kayak gitulah ya. Jadi jelas ya, tadi kategorinya hiburan dan tidak dibuat untuk anak-anak. Nanti setelah monet, YouTube yang akan mengklasifikasikannya teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya ya, ini bukan ilmu pasti atau mungkin ilmu yang saya sudah pasti YouTube itu seperti ini. Enggak teman-teman ya. Ini hanya pengalaman saya dan teman-teman saya di sini teman-teman ya, termasuk pengalaman hunting mainan, terus kereta rainbow, banyak lah intinya yang di sini yang main kereta teman-teman. Rata-rata seperti itu ya, gitu ya. Kalau misalnya yang belum jelas, kalian bisa bertanya langsung lah ke suhu-suhu yang memang sudah sudah berpengalaman di konten-konten seperti ini teman-teman ya gitu. Karena kadang-kadang ada juga sih yang dia bikin tutorial, tapi ketika dia bikin channel anaknya seperti ini, oh iya ya berat juga ya gitu. Ada juga seperti itu teman-teman ya gitu. Saran saya sih cari mentor yang memang dia mempunyai channel anak-anak yang besar gitu ya. Karena dia sudah pasti mengalami teman-teman ya gitu. Kalau hanya teori saja sih di YouTube juga banyak teman-teman ya. Kalau hanya teori saja gitu. Tapi kalau misalnya ke praktek seperti ini, sepertinya banyak juga gitu. Gitu teman-teman ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman, silakan berkunjung di kolom komentar teman-teman ya. Kalian tinggal ngomentarin aja apa sih yang kalian inginkan teman-teman ya. Oh iya, saya kemarin janji mau bikin konten sesuai dengan pekerjaan. Artinya pekerjaan jadi konten atau hobi jadi konten teman-teman, tapi belum sempat ya gitu. Kalau ini malah pekerjaannya tidak menjadi konten teman-teman, padahal ini berpeluang gede teman-teman ya. Ini kan tukang antar paket. Saya sudah kasih clue kenapa tidak setiap ngasih paket itu divideokan. Kan banyak tuh sekarang tuh mang paket atau apa gitu kan ya, yang viral di aplikasi sebelah gitu, tapi tidak diterapkan ya. Mungkin perangkatnya belum siap dan mentalnya belum siap gitu. Nyala widang. Naon nyala widang teh jang? Nakal. Nah, ini dia sedang bikin konten untuk channel orang gitu ya. Karena kemarin ketika saya bikin video sama beliau langsung meledak gitu pesanannya. Makanya mau nggak mau ya harus dikerjakan gitu, karena itu merupakan sebuah kewajiban gitu ya.
Oke, mungkin segitu dulu lah dari saya. Saya Bang Restu, undur pamit dari channel Cerita Teman. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki di platform merah ini teman-teman ya, dan bisa menyusul para suhu-suhu yang sudah mendahului gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Cerita Teman, ceritakan pengalaman teman-teman kalian di channel kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.